Ya, dan tadi baru saja kita saksikan bersama pula ya bahwa RKUHP ini sudah disahkan menjadi atau sudah resmi disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPR RI. Kalau bicara soal penolakan, memang kalau kita sempat flashback terlebih dahulu sejak awal kemunculan dari pembahasan draft RKUHP selama sekitar 4 tahun terakhir ini juga memang menuai polemik dan juga pro dan kontra. Tepatnya di tahun 2019 lalu, penolakan juga dilakukan melalui aksi unjuk rasa besar-besaran yang juga dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk salah satunya di DPR RI. Menanggapi hal tersebut atau terkait dengan penolakan yang juga masih dilakukan atau masih berlangsung, tadi Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly juga menyatakan setidaknya ada 3 poin penting yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah memastikan bahwa pembahasannya sudah dibahas tuntas di 2014 sampai 2019 dan sosialisasi juga sudah dilakukan di seluruh wilayah Indonesia ya. Dan Menkumham juga tadi menyatakan poin ketiga yaitu sulit untuk bisa mengakomodir memang seluruh masyarakat Indonesia kepentingannya di negara yang multikultural dan juga multi etnis. Untuk itu upaya-upaya sosialisasi melibatkan sejumlah pihak sudah dilakukan. Dan kita akan simak bersama. Ini dia keterangan pers yang akan disampaikan langsung oleh pimpinan DPR dan juga Menkumham Yasona Laoly. Kata Bu Guru, Amria membolos menyusahkan itu. Nyanyian ketika kita SD. Nah, oke ya. Nih rekan-rekan media, wartawan, rekan-rekan semua yang bekerja di media massa. Hari ini 6 Desember 2022, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan RUU KUHP. Yang perlu saya underline adalah kitab. KUHP itu kitab undang-undang hukum pidana. Kitab, kata-kata kitab ini menjadi penting karena ini akan menjadi bacaan kita semua. Jadi RUU KUHP setelah melalui perjalanan yang panjang sejak 1963, akhirnya hari ini bisa kita selesaikan bersama. Kami tidak pernah mengatakan ini pekerjaan sempurna, karena ini adalah produk dari manusia. Tidak akan pernah sempurna. Nah, kalau ada yang memang merasa sangat mengganggu, kami persilahkan kawan-kawan menempuh jalur hukum dan tidak perlu berdemo. Kita berkeinginan baik, Diko juga berkeinginan baik. Oleh karena itu yang masih belum sepakat terhadap pasal yang ada, silahkan mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi melalui judicial review. Itu yang bisa saya sampaikan, rekan-rekan media sekalian. Detail nanti bisa kita diskusikan pasal per pasal. Bisa kita diskusikan. Tetapi secara umum ini kita sudah serap apa yang bisa kita lakukan sebagai jalan tengah. Melihat sebuah bangsa bisa kita lihat dari kitab undang-undang hukum pidananya. Itu kira-kira peradabannya ada di sana. Oleh karena itu rekan-rekan sekalian, saya kembalikan kepada Diko sekalian, silahkan dicermati, dikritisi. Dan yang paling nanti bertemu dengan Diko sekalian adalah eksekutif sebagai pelaksana penekan hukum. Itu ada di Pak Menkumham, Pak Presiden. Monggo Pak Menkumham. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua, rekan-rekan media, elektronik, cetak, sahabat-sahabat semua. Hari ini kita telah mengesahkan, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan rencana undang-undang KUH pidana menjadi undang-undang. Kitab undang-undang hukum pidana, tadi Pak Ketua bilang sudah sejak 1963. Saya kira kalau dalam bahasa Inggris dikatakan it's long overdue. Ini seharusnya sudah dari dulu kita reform. Tetapi tentunya tidak mudah. Dimulai pada zaman Pak Harto juga para ahli sudah kumpul, drafting dimulai.
Kemudian pernah dimasukkan pada zaman Pak SBY, kita bahas. Kemudian karena tidak cukup waktu, diajukan lagi pada periode pertama pemerintahan Pak Jokowi. Kita bahas sudah sampai ketok pada tingkat pertama. Ada protes tentang 14 poin. Kita tidak teruskan pembahasannya di tingkat 2. Kemudian di carry over pada periode yang sekarang. Kemudian kita bahas kembali, Presiden memerintahkan kami, sesudah kita melanjutkan pembahasan, tim bekerja ke seluruh Indonesia, kita bawa kembali kepada ratas dengan Presiden. Presiden memerintahkan kembali kami untuk sosialisasi ke seluruh penjuru tanah air, ke seluruh stakeholders yang ada. Tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua, tidak ada gading yang tidak retak. Apalagi kita masyarakat yang sangat multikultur, multi etnis. Belanda saja yang homogen memerlukan waktu panjang menyelesaikan rencana undang-undangnya. Berapa? 70 tahun. Kita memerlukan masyarakat multi etnis ini tentunya memerlukan akomodasi yang luas. Tidak mungkin mengakomodasi 100%. Tetapi perlu saya catat bahwa pemerintah tidak berkeinginan untuk membungkam kritik. Penyerangan harkat martabat tidak berarti kritik. Harkat martabat sesuatu yang berbeda, mohon dibaca. Dan ketentuan-ketentuan lain yang menjadi perhatian tentang lembaga negara sudah dibuat catatannya, dibuat penjelasannya. Kritik Dewan Pers sudah dibuat lagi penjelasannya untuk tidak digunakan secara sewenang-wenang oleh penegak hukum. Semua masukan masyarakat kami terima dengan baik. Tentunya pada saatnya kita harus mengambil keputusan dalam suatu rapat paripurna untuk melahirkan. Tadi saya katakan ternyata tidak mudah melepaskan diri dari warisan kolonial. Saya kira kita tidak mau lagi kita menggunakan produk-produk kolonial. Terlalu lama. Seolah-olah anak-anak bangsa ini tidak mampu melahirkan sesuatu jadi produk undang-undang. Karena tadi Pak Ketua benar sekali bahwa hukum pidana itu adalah refleksi dari peradaban suatu bangsa. Bagaimana mereka memperlakukan. Jadi saya kira tadi saya ucapkan terima kasih kepada tim ahli, profesor, ini semua, Prof. Tuti yang sejak dari Kementerian Hukum dan HAM kemudian masuk ke kampus lagi sudah menggumuli ini, ya Prof. Markus, Prof. Yenti dan teman-teman semua ini akan nanti ada waktu 3 tahun agar undang-undang ini efektif berlaku. Dalam masa 3 tahun ini akan kita adakan sosialisasi. Tim kami ini maupun bersama-sama dengan tim DPR akan melakukan sosialisasi ke penegak hukum, ke masyarakat, ke kampus-kampus untuk menjelaskan konsep filosofi dan lain-lain dari KUHP. Jadi saya kira demikian. Ya, kalau ada 3 pertanyaan, silakan. Ada yang disampaikan Pak Wamen? Sudah cukup. Selamat pagi Pak, saya Rebi dari Kompas. Saya mau tanya terkait RKUHP ini, bagaimana mempersiapkan aparat penegak hukum dalam implementasi RKUHP? Karena kan potensi kriminalisasi justru ada di mereka. Jadi terima kasih. Satu lagi Pak, karena ada beberapa pasal yang masih dianggap bermasalah. Dianggap bermasalah, begitu. Bagaimana kalau ini digugat ke MK nantinya, pemerintah bagaimana dan DPR? Jadi kita ini kan harus melalui mekanisme konstitusi. Tadi kan kita kan semakin beradab, semakin baik, ya, kepatuhan terhadap konstitusi, kepada hukum. Maka setelah disahkan, mekanisme yang paling pas adalah judicial review. Untuk itu, kalau ada pasal-pasal yang dianggap. Yang kedua, training. Kita akan mengadakan, tadi saya bilang 3 tahun ini waktu yang cukup luas bagi pemerintah, bagi tim, untuk bersosialisasi, membuat training kepada penegak-penegak hukum. Stakeholders yang jaksa, hakim, polisi, ini utamanya dulu. Advokat,
ya, pegiat HAM, kampus-kampus lagi, jangan salah ngajar dia nanti. Ya kan, dosen-dosen jangan salah menjelaskan. Ini semua kan kita pastilah nanti Prof. Tuti, Prof. Yanti, Wamen, dan tim ini akan menulis buku. Ini akan dari kitab ini akan dilahirkan banyak buku tentang pertanggungjawaban pidana, tentang criminal act, tentang hukuman dan lain-lain. Dan ini akan membantu nanti kampus-kampus penegak hukum untuk ini, ya, untuk menjelaskan. Tetapi yang pasti harus ada dan kami akan harus menyusun dari sejak sekarang sosialisasi terhadap seluruh stakeholders yang ada. Baik, second one. Ya, sah-sah saja menyampaikan pendapat, pandangan. Ya kan, itu sah. Tetapi memaksakan kehendak juga tidak sah. Ya kan, itu mekanisme demokrasi. Ya, jadi itu sah, ya. Itu adalah pendapat beliau. Karena PKS sendiri memang sudah menyampaikan pendapat setuju dengan catatan. Catatan itu ada menjadi memori Vantulichtingnya nanti menjadi apa catatan pembahasan undang-undang ini, ya ada catatan, termasuk Demokrat tadi catatannya adalah seperti yang dikatakan ada itu perlu sosialisasi, perlu penjelasan supaya jangan ada salah tafsir dari para penegak hukum nanti. Baik, one more. Baik, kalau tidak ada terima kasih. Ada yang mau ditambahkan? Pagi Bang Yasona, Bang ini soal gugatan ke MK itu kan dari pemerintah sudah siap begitu menyambut ketika ada gugatan. Bukankah ini akan menjadi presiden bagi penyusunan undang-undang berikutnya ketika kemudian tidak sempurna, maka oke, bisa kita gugat ke MK? Bukan. Begitu. Jangankan itu, KUHP saja yang sudah berlaku seratusan tahun ini ada yang gugat di Mahkamah Konstitusi. KUHP kitab hukum acara kita yang sudah puluh tahun 80-an ada 81 ada yang gugat di judicial review. Kemarin saya baru menerima ada yang menggugat KUH Perdata. Ya, pasal 433. Itu jadi itu adalah mekanisme konstitusional bagi orang yang merasa bahwa pasal ini bertabrakan dengan konstitusi. Jadi itu sah. Itu pilihan konstitusi kita, maka gunakan jalur itu. Supaya apa? Perjalanan kita ini semakin baik dalam pemahaman perdebatan dan lain. Sebelumnya oke lah, mekanisme konstitusional saja. Saya mengajak teman-teman, adik-adik mahasiswa, siapapun, mari kita menggunakan mekanisme konstitusional. Terima kasih. Pak, maaf Pak, satu lagi Pak, boleh Pak tambah Pak? Boleh. Pak Wamen yang jawab. Saya Dwi Pak dari Gatra, saya mau tanya, ini pengesahannya kenapa ya Pak kayak terkesan buru-buru padahal banyak penolakan dan ada pasal-pasal yang bermasalah? Iya, apa Anda coba jawab sendiri ya, apa 59 tahun itu terburu-buru? Kalau dikatakan banyak penolakan, berapa banyak, substansinya apa, datang dan debat dengan kami. Ya, kami sudah siap dan kami yakin betul kalau ini diuji, ditolak, ya. Jadi tidak ada terburu-buru. Ini kalau cepat dibilang terburu-buru, lambat dibilang lambat, ya. Jadi nggak ada terburu-buru. Hanya orang yang historis saja mengatakan ini terburu-buru. Tolong dicatat itu ya. Baik, terima kasih. Terima kasih ya, Ketua. Ya, thank you sir. Sip. Woi, ini motornya. Ini sosialisasi dengan kita terus. Disampaikan oleh Bambang Wuryanto yang merupakan Ketua Komisi 3 DPR RI, kemudian juga disampaikan penegasan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasona Laoly, dan tadi ditutup dengan pernyataan dari Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij. Kalau tadi disampaikan lagi-lagi bahwa upaya-upaya pembahasan sudah berlangsung lama, karena kalau membahas RKUHP ini memang sudah ada sejak 1963, dan juga untuk terkait dengan sosialisasi dan mengakomodasi dari pihak-pihak yang masih menilai ada sejumlah pasal karet dan juga sejumlah pembahasan yang terburu-buru,
Tadi pihak dari pemerintah maupun DPR dengan sepakat satu suara menyatakan bahwa jika ada yang merasa tidak puas dengan adanya atau disahkannya RKUHP ini bisa langsung mengajukan gugatan ke MK. Nanti ke depannya akan ada masa transisi RKUHP selama 3 tahun sebagai upaya sosialisasi di mana di masa transisi tersebut akan dilakukan sosialisasi ke sejumlah pihak untuk lebih memperkenalkan lagi terkait dengan RKUHP ini, termasuk diantaranya akan ada pelatihan khusus bagi para aparat penegak hukum, kemudian juga dosen-dosen dan juga media serta semua pihak agar pemahaman terhadap RKUHP ini bisa berjalan dengan baik.